fardu wudu menurut mazhab Maliki, ya, bisa dilihat di situ di halaman 87. Sudah ketemu 87? Sudah ya? Baik. Mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Hanafi. Yang tadi sudah disampaikan bahwa mazhab Hanafi itu ada 4 mengenai fardu wudu. Mazhab Maliki itu mengemukakan ada 7 fardu wudu, ya. Yang pertama, niat. Di mazhab Hanafi nggak ada, tidak dikemukakan oleh beliau. Imam Maliki memposisikan niat adalah bagian fardu wudu yang pertama. Tentunya bicara niat ini sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu sesungguhnya segala satu perkara harus didasari awal dengan niat. Namun ada penjelasan yang akan beliau kemukakan mengenai niat ini. Apakah di awal, apakah ketika membasuh muka, apakah yang lain-lainnya? Nah, ada perhatian khusus pembahasan masalah niat di sini menurut Imam Maliki. Mengenai definisi dan tata cara niat, beliau memberikan penjelasan. Definisi, tata cara dan tujuan niat, beliau memberikan penjelasan yang lebih terperinci. Di antaranya bahwa ketika seseorang atau barang siapa seseorang yang hendak melakukan sebuah perbuatan, maka dia dikatakan dia telah meniatkan perbuatan itu. Jadi kalau kita mau melakukan sebuah perbuatan, sudah pasti di dalamnya itu sudah ada niat. Kita mau wudu, dengar kumandang azan misalnya, kita mau wudu, di situ pun kita beranjak dari suatu tempat menuju kamar mandi sudah ada niat. Karena memang tidak dipungkiri, ketika kita melakukan sesuatu pasti ada niat, gitu. Namun nanti niat itu bagaimana? Apakah dilafalkan atau di basuhan anggota wudu yang mana? Itu nanti akan dijelaskan. Jadi hakikatnya setiap seseorang melakukan sebuah perbuatan sudah pasti telah diniatkan. Tadi gambarannya kita mau berangkat ngaji dari rumah, ngaji itu niat. Sudah pasti perbuatan apapun telah diniatkan. Adapun mengenai masalah tata cara wudu, yaitu seseorang meniatkan untuk menahan diri tidak berhadas kecil atau bertujuan hendak melakukan kewajiban wudu atau bermaksud menghilangkan hadas. Jadi tergantung kondisinya, gitu. Karena kondisi manusia satu atau seseorang itu berbeda-beda dengan yang lainnya, sehingga niat ini pun akan menjadi berbeda. Ada kalanya seseorang ketika wudu itu meniat atau diniatkan untuk menahan diri tidak berhadas kecil. Sebagaimana ketika seseorang mendawamkan wudu, Bu, amalan yang cukup baik ketika kita melakukan mendawamkan wudu. Mendawamkan wudu itu bukan bermaksud mengangkat hadas kecil atau melakukan sebuah ibadah tertentu, tapi memang untuk menahan diri dari hadas kecil. Jadi ketika dia berhadas kecil atau besar, ya hadas kecil maksud saya, dia wudu lagi. Nggak ada kesempatan untuk batal wudu gitu. Nah itu tergantung niatnya. Ada juga dia melakukan wudu dengan niatnya memang kewajiban wudu,
Seperti kita misalnya maaf mau sholat itu kan diwajibkannya seseorang untuk berwudu. Atau niatnya hanya menghilangkan hadas saja. Misal ketika seseorang suami istri misalnya maaf ada anjuran ketika berhubungan dianjurkan walaupun tidak mandi wudu dulu, wudu gitu ya sebelum dia tidur kembali. Ini kan niatnya hanya menghilangkan apa? Hadas gitu. Ya tergantung. Namun secara lahir tempat niat ada di dalam hati. Tempat niat itu di dalam hati. Maka kapanpun seseorang berwudu dengan tata cara tersebut sungguh dia telah berniat. Jadi ketika tadi saya bilang ketika kita dengar kumandang azan kemudian hendak melaksanakan sholat, kita beranjak dari tempat menuju tempat wudu itu sudah niat. Di hati sudah apa? Sudah niat. Kemudian tidak ada syarat nih, menurut Imam Maliki ya, tidak ada syarat dilakukannya dengan dilafalkan secara lisan. Menurut Imam Maliki. Jadi nggak usah menurut beliau itu tidak ada, tidak ada syarat harus dilafalkan dengan lisan. Maksudnya dia hanya diucapkan dalam apa? Dalam hati. Sebagaimana niat juga tidak perlu dihadirkan hingga akhir wudu. Sekiranya dia lupa menghadirkan niat pada saat sedang wudu tidak membatalkan, kan dari awal dia sebelum wudu menuju tempat wudu sudah niat. Gitu. Jadi langsung dia berwudu tanpa niat kembali tidak membatalkan. Menurut beliau begitu. Jadi niat itu tidak dianjurkan atau tidak ada syarat untuk dilafalkan menurut Imam Malik. Selanjutnya waktu niat adalah pada saat mulai wudu. Mulai kita buka keran, kita basuh itu sudah termasuk niat. Gitu. Apabila sudah membasuh sebagian anggota wudu sebelum niat maka wudunya batal. Misalnya tidak ada sama sekali. Buka keran langsung aja basuh anggota wudu misalnya. Tanpa ada niat sebelumnya maka wudunya batal. Karena niat ini merupakan apa? Fardu. Wajib gitu. Tetapi kalau selisih waktunya hanya sebentar sesuai kebiasaan yang berlaku masih dimaafkan. Misalnya ketika dia ketika buka keran, basuh tangan, kumur dia baru mulai ada niat. Itu masih bisa, masih sah wudunya. Tapi yang enggak sah ketika dia sudah membasuh sebagian anggota wudu kemudian belum niat maka wudunya tidak sah. Sekiranya seseorang duduk untuk wudu dan sudah berniat kemudian datang pembantunya, ini contoh, dengan membawakan kendi lalu si pembantu mengucurkan air ke kedua tangannya di mana dia tidak berniat lagi maka wudunya sah. Jadi kenapa wudunya sah? Karena ketika dia sudah sedang duduk untuk berwudu dia sudah berniat. Gitu. Jadi datanglah misalkan orang yang dilayani gitu wudu pakai kendi yang dikucurkan begitu. Ketika duduk dia bersiap mau wudu dia sudah niat maka sudah tergolong sah. Walaupun ketika dia udah basuh anggota yang lainnya dia tidak niat lagi. Tapi ketika dia duduk sudah niat itu sudah dikategorikan sebagai sah daripada wudunya. Kemudian sebab jarak antara wudu dan niatnya tidak terlalu lama. Nah ini berarti ada permasalahan Bu. Ketika kita bicara jarak wudunya tidak terlalu lama maka tetap wudunya sah. Namun berbeda ini tetap ya kita pahami bahwa wudu atau niat itu maksud saya niat itu menurut mazhab Maliki terletak di dalam hati. Berbedanya nanti di sini kita bicara tentang syarat niat nih Bu. Adapun syarat niat itu ya niat itu memiliki syarat. Ada 3 syarat. Islam. Berarti kalau bukan orang Islam atau non Muslim dia niat wudu maka wudunya tidak sah. Yang kedua tamyiz atau tamyiz itu orangnya mumayyiz itu artinya orang yang sudah
Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya bukan orang gila lah gitu. Bukan orang yang tidak punya akal. Atau orang yang akalnya belum sempurna kayak anak kecil. Yang masih belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan yang ketiga adalah jazm. Jazm itu niat yang kuat. Ya, kuat, niat yang kuat maksudnya di sini dia betul-betul yakin. Ya, karena memang contoh misalnya di sini ketika seseorang ragu dalam berniat, khususnya wudhu yang kita bahas ini gitu ya. Dia mengatakan misalnya, aku niat wudhu jika aku telah berhadas, maka itu tidak sah. Jika berhadas berarti ada keraguan. Pokoknya ada tidak ada karena memang contoh gini, misalnya wudhu itu kan boleh digunakan sholat beberapa waktu gitu. Contoh maghrib kita belum batal wudhu, misal mau sholat isya langsung tanpa wudhu lagi boleh kalau wudhu. Nah ini permasalahannya ketika dia sudah masuk sholat isya ada keraguan, kalau saya berhadas saya pasti wudhu. Jadi niat yang dia lakukan ini tidak jazm tadi, tidak sungguh-sungguh gitu ya, atau tidak kuat gitu. Nah kemudian karena niat itu harus betul-betul yakin. Kemudian jika seseorang membatalkan niatnya di tengah-tengah wudhu, maka wudhunya pun batal. Contoh gini, ketika kita misalnya berwudhu, dari mulai kita melakukan wudhu sudah ada niat. Ketika kita mulai membasuh anggota wudhu, di dalam hati ada niat membatalkan wudhu. Saya wudhu sebatalnya dulu lah. Maksudnya tidak apa? Tidak dilanjutkan. Maka wudhunya tersebut itu atau niatnya itu dianggap batal. Wudhunya batal karena niatnya itu ada keraguan. Kemudian jika niat untuk membatalkan itu setelah selesai wudhu, maka tidak ada pengaruhnya. Misal gini Pak, Bu, kita sudah dari mulai mau wudhu saja kan sudah niat. Mazhab Maliki mengatakan sudah sah karena sudah niat. Ketika kita sedang berwudhu, di tengah-tengah wudhu kita niat membatalkan wudhu itu, maka batal, maka wudhunya tidak sah. Tapi ketika kita muncul niat membatalkan wudhu setelah wudhu itu selesai, maka tidak batal wudhunya, tetap sah gitu maksudnya. Kecuali ada perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Di luar itu maksudnya. Ini kita bahas masalah niat gitu. Misalnya begini, kita mau sholat, udah wudhu nih, udah niat, selesai wudhu, tiba-tiba misalnya ada tamu, misalnya ada tamu yang sehingga kita ntar aja sholatnya kita batalin niat wudhunya. Atau mungkin saja ini niat, ketika kita kondisi semacam itu maka wudhunya tetap sah karena niat membatalkan wudhu setelah wudhu itu selesai. Kecuali ada perkara-perkara tertentu yang nanti akan dijelaskan mengenai yang membatalkan wudhu gitu. Ini kemungkinan adalah seperti itu ya. Kemudian maka tidak ada pengaruhnya, wudhu tetap sah ya. Karena wudhu sudah sempurna, setelah wudhu selesai tidak ada yang membatalkannya selain hal-hal yang membatalkan wudhu yang nanti akan ada penjelasannya. Itu fardu yang pertama menurut Imam Maliki, pertama niat. Gitu. Jadi saya simpulkan tempat niat di dalam hati dan tidak ada syarat untuk melafalkan dengan lisan menurut beliau, dan dia bisa dilakukan itu ketika kita mulai melakukan perbuatan. Jadi niatnya fleksibel. Ketika kita mulai mau niat wudhu ya udah digolongkan niat, walaupun tidak kita lafalkan dan tidak ada syarat untuk melafalkan baca niat menurut Imam Maliki. Yang kedua, fardu wudhu yang kedua
adalah membasuh muka. Dan batas muka panjang dan lebarnya sama seperti penjelasan yang lalu menurut mazhab Hanafi. Gitu. Hanya saja mazhab Maliki mengatakan putih-putih yang terdapat di atas 2 daun telinga. Mana Bu? Kira-kira. Ya, yang menyambung. Dia bersambung dengan kepala dari sebelah atas. Berarti apa? Ini betul ya? Hah? Iya. Iya itu. Berarti itulah gitu ya. Nah. Dengan kepala sebelah atas tidak wajib dibasuh. Kata beliau tidak wajib dibasuh, melainkan cukup diusap saja. Jadi ada bagian putih-putih yang terdapat di atas 2 kepala, gitu, yang di atas telinga yang bersambung dengan kepala, itu tidak usah dibasuh, namun diusap saja. Kalau basuh dengan usap bisa bedain Bu ya. Sebab ia termasuk bagian dari kepala, bukan dari bagian wajah, gitu. Gitu. Kalau kemarin kan Imam Hanafi itu sampai ini telinga ini di bagian ini. Kemudian karena ia bagian dari kepala bukan wajah, namun mazhab Hanafi mengatakan ia termasuk bagian dari wajah, di mana wajib membasuhnya. Perbedaannya di situ. Gitu. Fardu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang wajib bagi mereka dalam hal ini sama dengan wajib dalam mazhab Hanafi. Penjelasan sama. Dalam hal membersihkan kotoran-kotoran kuku, kotoran yang terdapat pada kuku yang panjang yang menutupi ujung kuku, mereka mengatakan sesungguhnya kotoran kuku itu dimaafkan kecuali yang tampak menjijikan dan banyak. Jadi ketika ada kotoran di kuku, upayakan itu dibersihkan. Kalau sekiranya nggak kejangkau, nggak bisa, itu tidak menurut dimaafkan gitu maksudnya. Kecuali kalau kotoran itu banyak. Gitu. Menurut Imam Maliki demikian. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Mari tengok kembali. Kemarin Imam Maliki, Hanafi 1/4. Bisa dipaham Bu ya, perbedaan Bu ya. Kalau kemarin Imam Hanafi 1/4 dari kepala, kalau yang ini Imam Maliki adalah mengusap seluruh kepala. Batas kepala dimulai dari rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut belakang yang tumbuh di leher. Diusap seluruhnya. Kemarin Imam Hanafi itu 1/4. Termasuk di dalamnya adalah rambut yang tumbuh di antara telinga dan kepala. Ya, mungkin antara inilah ya, bawah ini semua. Serta kulit di atas daun telinga. Begitu pula dengan kulit yang berada di atas telinga yang berlangsung bersambung dengan kepala. Jadi intinya kepala semuanya lah yang tergolong kepala gitu ya. Mengusap seluruh kepala gitu. Jika rambutnya ada yang digelung dia apa? Digelung ya, digelung. Maka wajib diurai. Biar semua kena rambutnya menurut Imam Maliki nih Bu. Ya. Hah? Ya. Ya seperti itu ya. Jadi maka wajib diurai dengan syarat dikepang dengan 2-3 ikatan. Maksudnya enggak diurai gimana ya? Iya. Ya 2 atau 3 ikatan. Ya tidak beriap lah gitu maksudnya. Ya. Adapun jika gelungan atau kepangnya terdiri dari 2 ikatan atau lebih sedikit, kalau gelungannya kuat maka wajib diurai. Ya. Tetapi kalau gelungannya ringan maka tidak apa-apa. Demikian juga halnya jika gelungan itu tanpa ikatan, baik itu digelung dengan kencang ataupun tidak. Jadi syarat mengurai rambut itu ketika
mengusapnya ialah jika gelungan dengan beberapa ikatan. Kalau misalnya diurai yang tanpa ikatan gitu ya, maka hal itu tidak menjadi satu. Kalau gelungannya ringan atau tidak dikepang gitu Bu ya, tidak diikat, maka tidak apa-apa. Kemudian sebagaimana yang telah dilakukan sebagian penduduk negeri, adapun apa yang dikenal di rakyat Mesir, di mana mereka mengikat semua rambutnya tanpa gelungan, maka itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak perlu diurai gitu Bu, hanya gelungannya aja dibasuh gitu ya. Begitu pula jika gelungannya tanpa ikatan, diikat Pak, rambutnya diikat. Ya, apa di konde gitu ya, konde. Puter-puter terus digulung-gulung gitu ya. Ya, sanggul gitu Bu ya. Kayak model sanggul itu gelung kan ya? Iya. Kalau dikepang diikat kan beda ya. Iya. Nah, kemudian menurut perbedaan dari mazhab Maliki dan Hanafi yang lalu, kalau Imam Hanafi kemarin kan 1/4 Bu ya, cukup 1/4-nya saja secara mutlak. Dan akan datang nanti penjelasan menurut mazhab Syafi'i yang dimana penyampaian tentang membasuh kepala ini itu lebih luas, lebih luas, lebih banyak penjelasan lah, alternatif lah. Kalau Imam Hanafi kemarin 1/4, kalau Imam Maliki seluruh kepala ya. Fardu yang kelima, masih menurut Imam Maliki, membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Sebelumnya telah kita pahami pendapat Imam Hanafi kemarin, mazhab Hanafi, bahwa mata kaki yaitu 2 tulang yang menonjol di bagian bawah kaki di atas telapak kaki. Itu mata kaki definisinya, penjelasannya. Kaki ini wajib dibasuh bagian atas dan bawahnya. Sekiranya bagian kaki yang wajib dibasuh ini putus semuanya, maka gugur kewajiban membasuh kedua mata kaki. Kaki hingga mata kaki maksud saya. Ya. Ketika seseorang yang misalnya kaki diamputasi, misalnya dari lutut ke bawah kan nggak punya mata kaki gitu ya, telapak kaki dan mata kaki, maka tidak wajib untuk membasuhnya gitu. Intinya bahwa penjelasan kelima ini sama dengan penjelasan mazhab Hanafi gitu. Yang keenam, berurutan dan bisa disebut dengan segera. Berurutan, segera. Nah, definisi dari berurutan ini al-muwalah. Berurutan itu adalah al-muwalah. Hendaknya orang yang berwudu bersegera membasuh anggota wudu berikutnya sebelum anggota wudu yang lain itu kering. Gitu ya. Jadi berurutan gitulah. Segera itu berurutan, atau al-muawwalah itu adalah jangan sampai menunggu kering. Kemudian mazhab Maliki mengatakan bahwa bersegera itu harus dilakukan untuk seluruh anggota wudu, baik itu wajah, gitu, muka, wajah, kepala, kemudian tangan gitu ya. Itu berlaku untuk semua anggota wudu, baik yang dibasuh maupun yang diusap, seperti kepala. Jadi setelah mengusap kepala hendaknya segera membasuh kaki. Jadi tidak ditunda, kecuali nanti ya penjelasan Bu. Di sini keringnya kepala jaraknya disamakan dengan jarak keringnya anggota wudu yang dibasuh. Kemudian dalam mazhab Maliki ada 2 syarat fardunya bersegera. Jadi ada yang disebut al-muwalah, disegerakan atau bersegera gitulah, berurutan itu. Beliau memberikan 2 syarat. Pertama, hendaknya orang yang berwudu itu ingat. Maksudnya ketika dia wudu dari anggota satu dengan anggota wudu lainnya dia masih ingat.
Kemudian jika kalau lupa misalnya dia membasuh tangan dulu baru muka, maka wudunya sah. Artinya dia tidak berurutan karena sebab lupa gitu. Gitu Bu ya. Tetap sah kalau sebabnya lupa. Namun jika dia teringat, dia harus mengulangi niatnya ketika menyempurnakan wudu. Jadi ketika misalnya, ya kadang ada saja ketika saking banyak pikiran, tadi basuh apa ya, muka apa tangan ya, bisa saja kan. Ya namanya manusia kan tempatnya lupa. Kadang-kadang gitu ya, ada saja. Sebab niatnya telah batal saat dia lupa. Nah, jadi yang membatalkan niat kembali ke rukun pertama tadi, ketika wudu lupa gitu. Ketika dia udah niat, kemudian ketika praktek pelaksanaan wudunya dia tidak berurutan gitu. Misalnya yang harusnya didahulukan gitu kan, diakhirkan, didahulukan. Tapi memang dia sebabnya lupa. Ketika dia ingat segera niat untuk menyempurnakan wudu gitu. Karena ada kelupaan tadi gitu ya. Saat dia ingat. Karena tidak mampu melakukan dengan bersegera tanpa menyepelekan. Misalnya dia berwudu dengan menggunakan air secukupnya dalam satu wadah. Dia yakin bahwa air itu cukup untuk wudu, tetapi ternyata airnya kurang. Dia sudah membasuh sebagian anggota wudunya seperti wajah dan dua tangan, namun dia masih membutuhkan air lagi untuk menyempurnakan wudunya. Lalu dia pun menunggu datangnya air hingga kering anggota wudu yang telah dibasuh, karena sebab tadi menunggu air Bu. Ya, misalnya ada satu air di wadah, kira-kira airnya ini ya mungkin kondisinya dia meyakini cukup, tapi ketika dia sudah berlangsung melaksanakan wudu tiba-tiba belum sempurna selesai wudunya, kurang, habis. Sambil menunggu air berikutnya, anggota wudu tadi misalnya kering gitu ya, udah pasti kan agak lama bisa menunggu gitu ya. Kemudian namun dia masih butuhkan air lagi untuk menyempurnakan wudunya. Lalu dia pun menunggu datangnya air hingga kering anggota wudu yang telah dibasuh. Dalam kondisi demikian, muwallah atau bersegera tadi menjadi gugur. Jadi nggak berlaku. Dan saat air datang dia tinggal melanjutkan wudunya. Karena keringnya tadi ada satu sebab gitu. Meskipun jarak waktunya lama karena memang menunggu air yang berikutnya agak lama, tidak masalah. Adapun jika dia sudah menyepelekan dari awal, artinya konteksnya ini kondisi keringnya anggota wudu dengan sebab alasan menunggu air yang lain untuk dia lanjutkan wudunya dengan sebab bukan menyepelekan wudu. Air dia hanya begini Bu, air ini dia yakin cukup. Berarti kan memang nggak ada unsur menyepelekan. Dia yakin air ini cukup, di tengah jalan ketika dia sedang berwudu kurang, sehingga dia menunggu air yang baru datang, mengakibatkan anggota wudu yang tadi telah dia basuh kering, tidak masalah. Tapi kasusnya ketika kondisinya ini menyepelekan dari awal, di mana sebetulnya sudah tahu atau ada ragu, ini air nggak cukup. Nekat melakukannya dengan air yang dia ada keraguan atau dia yakin gak cukup. Tiba-tiba betul saja di tengah jalan gak cukup misalnya. Maka keringnya anggota wudu tadi sambil menunggu air baru datang itu, maka kondisi semacam ini, maka wudunya gitu ya, dari awal dia sudah ragu bahwa air tidak akan cukup dipakai wudu, maka jika lewat waktu yang lama hingga kering anggota wudunya yang sudah dibasuh, maka batal wudunya. Beda kasus. Tergantung kondisi kitanya. Kalau kita memang yakin cukup air tapi misalnya tiba-tiba kurang, itu lain hal. Menunggu datangnya air berikutnya mengakibatkan wudu tadi kering, itu tidak masalah, tetap wudunya sah. Tapi ketika udah dari awal kita udah ragu dan kita menyepelekan air itu memang kurang gitu ya, terus ada unsur menyepelekan, maka itu batal. Tetapi jika wudunya hanya sebentar, tidak batal, maka batal. Tetapi jika waktunya hanya sebentar, maksud gini Bu, ketika air itu habis, tidak sampai anggota wudunya kering langsung dapat air berikutnya, waktunya nggak lama, itu lain hal.
walaupun ada unsur menyepelekan. Oh saya ragu nih airnya, coba wudhu. Tiba-tiba di tengah basuhan wudhu anggota tertentu air habis, mengambil air berikutnya, tapi tidak lama jaraknya gitu ya, sehingga mungkin masih masih basah, itu tidak, walaupun ada unsur menyepelekan gitu ya. Yang ketujuh, yang terakhir, menurut Imam Maliki, menggosok anggota wudhu, yaitu menggunakan tangan untuk meratakan air ke anggota wudhu, ini hukumnya fardu, sama seperti menyela-nyela rambut dan jari-jari tangan serta kaki sebetulnya. Jadi meratakan atau menggosok-gosok anggota wudhu dengan tujuan meratakan air agar bisa masuk ke anggota wudhu, ini merupakan fardu menurut Imam Maliki gitu ya. Dengan demikian, kalau kita lihat tengok lagi gitu ya, kesimpulan dari mazhab Maliki ini tentang fardu wudu, ada 7 niat: membasuh wajah, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, bersegera dan menggosok. Itu 7 fardu yang disampaikan oleh Imam Maliki. Kenapa menggosok dianggap fardu padahal ia termasuk dalam membasuh menurut mereka? Karena ini merupakan mubalaghah ya, dalam penekanannya. Karena kalau saja anggota tubuh yang terlewatkan oleh air, itu juga jadi perkara gitu kan. Dan makna bahwa ia termasuk dalam hakikat membasuh, karena menurut mazhab Maliki ia tidak sekedar mengguyurkan air saja ke anggota wudu, melainkan harus disertai dengan gosok atau menggosok gitu. Jadi tidak hanya dialirkan gitu Bu, harus ada menggosok yang tujuannya meratakan air tersebut pada anggota wudu. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas tentang pendapat mazhab Syafi'i ya. Imam Hanafi ada 4 fardu wudu, Imam Malik ada 7. Apakah sama Imam Syafi'i? Insyaallah nanti ke depan akan kita sampaikan ya, agar nanti kita lebih memahami tentang tentang amaliyah wudu itu, perspektif daripada fikih 4 mazhab gitu ya. Baik, itu saja. Sebelum kami akhiri, barangkali ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ya. Jadi kalau kita bicara air, ya, kita kemarin sudah membahas juga tentang macam-macam air, bahwa wudhu itu kedua yang ibu sebutkan itu benar adanya, kedua-duanya boleh. Namun bila